Ini mau ngapain? Eksekusi. Eksekusi. Iya. Ya, pertanyaan saya, eksekusi Anda pihak keberapa? Hah? Saya pihak ketiga. Lu dengar nggak tuh? Debt collector Ya. dari pihak ketiga, ngakunya dari Mandiri Finance. Paham nggak? Kesalahan terbesar dari debt collector ini sok pinter. Udah bilang penyertaan pengadilan harus bisa nih. Terserah. Tolong, ini kolektor, perampok. Hah? Perampok? Perampok anjing. Lagi Pak, Bapak. Ah. Suami saya ditusuk ya. Polisi, tolong. Ini suami saya ditusuk. Tolong. Aduh. Saya benarkan. Tuhan Yesus. Sus, kayaknya kekurangan darah, Sus. Itulah kurang lebih teman-temanku semuanya. Kalian sudah lihat cuplikannya tadi gitu loh. Itu debt collector itu dipekerjakan yang benar-benar berkualitas gitu loh. Itu kalau kita bilangin oknum, nggak bisa lagi kita bilangin oknum teman-teman. Karena kasus ini sudah terlalu banyak gitu loh. Jadi pihak leasing itu terkadang mana jalur evakuasi yang paling tepat, mana jalur evakuasi yang paling cepat, itu yang dipakai gitu loh. Tanpa mempertimbangkan dengan matang apa dampaknya nanti. Ya, buru-buru mengejar target, buru-buru langsung. Karena ada sesuatu yang dijanjikan sama eksternal ini gitu loh. Nanti giliran sudah viral seperti ini, nanti pihak leasingnya lepas tangan gitu loh. Sekelas advokat gitu loh. Apalagi masyarakat biasa yang tidak mengerti hukum. Ya nggak sih? Karena mereka itu target mereka ya cuman dapat unit, mereka dapat duit. Jadi mereka tidak peduli mau sesuai prosedur, mau tidak sesuai prosedur, mereka tidak peduli. Karena target mereka ya sudah gitu loh. Makanya kita bilangin itu begal, perampok yang berkedok sebagai debt collector. Akhirnya debt collector yang berkualitas akan terbawa dalam hal itu gitu loh. Gara-gara keburukan dari matel-matel yang pihak-pihak ketiga yang ya, itu kan sudah dipanggil sama otoritas jasa keuangan. Nanti kalau OJK tidak menemukan bukti di dalam hal itu dan mereka berdalih bahwa itu bukan dari pihak mereka, cukup kurang ajar MTF itu. Itu kan jelas-jelas disebutkan sama si korbannya. Wah, ini dari MTF ya, Mandiri Tunas Finance kan kayak gitu, teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang mengalami telat bayar di pinjol, ini jangan sampai hal-hal ini nanti dipakai oleh DC ya, karena DC itu juga kurang ajar. DC dari internal dari pinjol itu juga kurang ajar. Terkadang video-video seperti ini dicomot atau gambar-gambar seperti ini dicomot, nanti dikirimkan sama Anda seolah-olah ini kasus dari pinjol. Padahal kasus nggak ada hubungannya dengan pinjol, teman-teman. Ini kasus dari leasing, ya, kasus leasing. Jadi penarikan paksa kendaraan yang mana ya si korbannya itu adalah seorang advokat pengurus dari apalah nama ikatan lawyernya itu tuh ya, kayak sejenis pradi gitu lah, tapi bukan pradi dia gitu loh ya. Itu aduh ya. Dan OJK, silahkan OJK cari tahu. Kalau OJK tidak menemukan bukti yang jelas, percuma OJK diberikan penghargaan oleh Barreskrim Polri sebagai penyidik terbaik gitu loh. Kalau kasus seterang benderang seperti ini tapi OJK tidak menemukan buktinya, wassalam. Kan OJK sudah memanggil MTF itu ya, OJK telah memanggil dari Mandiri Tunas Finance gitu ya. Ya, kita lihat nanti prosesnya. Dan ini masih banyak lagi, bukan satu leasing aja, tapi hampir merata semua leasing mempekerjakan dari debt collector yang salah. Ya, debt collector yang tidak berkualitas, terkadang hanya preman, berkedok sebagai tukang tarik.
hanya bermodal dari aplikasi Mattel dan segala macam. Ini harus dibuktikan dengan jelas. Ya, itu sudah berapa banyak media yang menyorot, media online, bahkan dari salah satu penggiat media sosial dan salah seorang anggota kepolisian juga, Bapak Manang itu ya, dia juga meng-share di media pribadi beliau gitu. Dan aduh, saya sangat miris teman-teman melihat hal-hal seperti itu. Dan saya kenapa mengambil ini, kenapa saya bahas hal ini, saya tidak pengen video-video seperti tadi itu dicomot oleh DC-DC internal dari pinjol, habis itu dikirimin kepada teman-teman sehingga membuat Anda malah kepanikan, membuat Anda malah makin stres gitu. Padahal video itu tidak ada hubungannya dengan orang yang galbay pinjol. Video itu real, itu adalah video dari leasing orang yang telat bayar gitu loh. Terlepas dia mau telat bayar atau tidak, tapi tindakan-tindakan seperti itu kan tidak dibenarkan. Dan jangan sampai video-video seperti itu nanti di-share sama Anda dan Anda ketakutan juga, karena itu tidak ada hubungannya dengan pinjol. Ingat teman-teman semuanya, tidak ada hubungan dengan pinjol. Dan satu hal lagi juga buat teman-temanku semuanya yang telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol, jangan lagi gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Karena saya perhatikan mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, di tengah bulan puasa ini, itu begitu banyak orang yang mengajukan pinjol. Ya, angkanya meningkat loh. Di bulan suci Ramadan ini angkanya meningkat. Itu kayak mana teman-temanku? Ya, jadi tolong teman-teman semuanya, jangan lagi Anda meminjam-minjam di pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Jangan berharap, wah, buat beli baju anak-anak nih, nanti kalau nggak minjam, kita dapatnya dari mana? Buang niat Anda jauh-jauh teman-teman. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang hari ini terjebak di pinjol, telat bayar di pinjol. Jangan sampai video-video tadi dicomot dan dikirimkan bersama Anda seolah-olah itu tindakan yang dilakukan oleh debt collector pinjol. Nggak ada hubungannya dengan pinjol. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, pasti ini yang paling kalian tunggu-tunggu semuanya teman-temanku. Semuanya pasti menunggu-nunggu hal ini, yang galbay di pinjol, telat bayar di pinjol, bahkan bukan pinjol aja, leasing bank, semuanya pasti ini yang Anda tunggu-tunggu, yaitu berhutang tanpa ditagih, hutang lunas tanpa dibayar, telat bayar tapi tidak diteror, telat bayar tapi tidak ditagih, data hilang, semuanya aman-aman saja. Ayo, siapa teman-temanku yang menginginkan hal itu, isi di dalam kolom komentar teman-teman. Silahkan diisi di dalam kolom komentar biar saya terangkan. Tapi sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih dulu buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport channel ini, mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke. Mengenai permintaan dari teman-teman semuanya gitu loh, kalau bisa kita ngutang, habis itu kita tidak ditagih, bahkan hutang itu bisa lunas tanpa dibayar. Saya yakin ini bukan keinginan Anda aja, bahkan keinginan saya juga seperti itu teman-teman. Tapi sayangnya barang itu nggak ada teman-teman, nggak ada, itu hanya hayalan, nggak ada, mana ada seperti itu gitu loh. Atau Anda memikirkan misalnya kita tidak bayar hutang, kita tidak ditagih, kita tidak ditakut-takuti, dan pokoknya hal-hal itu tidak terjadi pada diri kita juga nggak ada teman-teman gitu loh. Yang namanya hutang wajib dibayar. Yang namanya hutang. Kalau memang kita tidak mampu membayar, kita harus wajib menerima resikonya. Harus ada resikonya teman-teman. Kalau kita tidak bisa menampung resikonya, ya jangan berhutang. Itu konsepnya. Karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ada risikonya. Nah, keegoisan yang seperti ini, inilah yang harus dihilangkan dari teman-teman. Berlomba-lomba cari hapus data, berlomba-lomba mencari aman dan segala macam. Padahal nggak ada gitu loh. Hal ini telah diperhitungkan sejak awal teman-teman. Anda meminjam, pasti Anda dibebankan dengan bunga dan Anda kembalikan. Itu adalah harapan dari si kreditur. Nah, sekarang Anda meminjam tapi tidak mampu mengembalikan lengkap pokok dan dengan bunganya. Anda tampung resikonya. Apa resikonya? BI checking. Apa resikonya didatangi? Apa resikonya ditagih? Ya bagaimana mungkin Anda tidak membayar tapi resikonya tidak mau Anda terima? Itu terlalu egois dan inilah yang merusak pemikiran teman-teman semuanya. Nah, giliran hal-hal seperti ini, tingkat resikonya yang harus kita bahas lagi teman-teman. Tingkat resikonya sefatal apa sih? Tingkat resikonya seburuk apa sih?
Resiko itu tidak fatal, teman-teman. Resiko itu tidak buruk juga. Bahkan resikonya hanya semata. Kalau hari ini Anda tidak membayar hutang, ke depannya Anda tidak bisa berhutang. Cuma itu risikonya. Nggak ada lagi gitu loh. Kita ditagih bang, kita dicaci maki oleh debt collector, ya wajar. Namanya debt collector. Dia mengejar target, dia berada di bawah tekanan, dia akan berlomba mengejar poin dari target yang harus dia capai. Dia bekerja di sebuah perusahaan kok. Perusahaan menentukan batas-batas tertentunya. Perusahaan menentukan target-target tertentunya. Ya otomatis dia mengejar target. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, hapuslah halusinasi-halusinasi yang tidak penting dalam hidup Anda. Hapuslah hayalan-hayalan yang tidak jelas dalam hidup Anda. Sudah saatnya Anda kembali ke dalam dunia nyata. Apa dunia nyata hari ini? Hari ini kita tidak mampu bayar. Masalahnya adalah duit kita nggak ada. Hari ini kita tidak sanggup bayar. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak sanggup lagi karena pekerjaan. Ya sudah. Fokus kita ke sana aja. Kita tidak mampu bayar karena pekerjaan kita nggak ada. Bagaimana pekerjaan yang tidak ada ini menjadi ada? Kita nggak mampu bayar karena uang kita nggak ada. Bagaimana uang yang tidak ada? PR-nya, uang yang tidak ada ini menjadi ada. Bukan malah seperti ini, teman-teman. Anda sadar nggak sih bahwa Anda telah masuk dalam kerugian yang sangat luar biasa, teman-teman. Hutang tidak mampu bayar. Pekerjaan tidak ada. Duit masuk tidak ada. Tapi Anda selalu membunuh pemikiran Anda sendiri dengan hal-hal yang mana itu nantinya akan menghambat proses Anda buat ke depan. Sadar nggak sih teman-temanku? Bahwa Anda telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bahkan Anda menghayal berhalusinasi. Oke. Jadi ada gejala apa itu dalam pemikiran teman-teman dengan halusinasi seperti itu. Berarti kan ada gejala yang tidak baik gitu loh. Ya, dengan halusinasi Anda yang seperti itu, teman-teman. Jadi alangkah baiknya hari ini buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda telat bayar, di pinjol apapun, ingat saya sampaikan, satu-satunya risiko cuma BI checking. Oke? Kalau untuk risiko tambahan yang tidak bisa kita hindari adalah ya, namanya kita berhutang ya pastinya kita ditagih. Yang namanya kita berhutang pasti setiap hari kita akan diteleponin. Itu sudah bagian dari risikonya juga, teman-teman. Tapi kalau secara tertulis nama kita akan masuk ke dalam daftar SLIK sesuai dengan aturan OJK di POJK nomor tahun 2024 ya, nomor 11 kalau saya nggak salah gitu loh, tahun 2024, yang mana OJK menyampaikan terhitung sejak 31 Juli 2025 pinjol menjadi pelapor SLIK. Jadi kalau harapan teman-teman itu mencari hutang lunas tanpa bayar, itu nggak ada ya. Tapi atas dasar kita nggak mampu, apa yang mau kita bayarkan? Ya, namanya sudah nggak mampu. Ini bukan perkara tidak mau, tapi tidak mampu. Memang benar-benar duit itu nggak ada. Ini bukan sandiwara kita lagi, tapi fakta yang mengantarkan kita sudah tidak mampu. Fakta yang mengajarkan kita sudah tidak sanggup. Ya, ini bukan perkara kita pengen lari dari hutang, tidak, atau kita pengen menghindar dari hutang, tidak. Tapi fakta yang mengarahkan, oh ya kamu nggak bisa lagi. Apalagi yang mau dikasih, teman-teman? Hasil pekerjaan nggak ada, bahkan sudah di PHK. Usaha sudah bangkrut. Ya, mau tidak mau mengulang lagi dari awal untuk mengikuti prosesnya. Sementara pihak dari perbankan atau pihak dari kreditur itu tidak mau tahu. Di saat mereka tidak mau tahu, Anda juga tidak usah terlalu memikirkan. Anda pikirkanlah masa depan Anda yang lebih baik, teman-teman. Ya, bukan malah memikirkan, Bang menghubungi perusahaan nggak? Bang menyebarkan data nggak? Bang menarik aset nggak? Itu kan mengganggu dalam pemikiranmu. Bahkan kalau hal itu secara terus-menerus kita bayangkan dalam diri kita, itu akan membuntukan pemikiranmu buat ke depan, teman-teman. Yang seharusnya Anda bisa melangkah buat ke depan, Anda bisa maju buat ke depan, akhirnya hancur. Ya, akhirnya hancur, teman-temanku. Maka dari itu, buat teman-temanku semuanya, mulai sekarang, stop drama-drama yang ada, stop skenario yang ada, stop berhenti memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Tidak usah menghayal-menghayal lagi, kita hidup di dalam dunia nyata, teman-teman. Oke? Hari ini kita sudah terlanjur dihancurkan karena kecerobohan kita, karena ketidaktahuan kita masuk ke ranah pinjaman online. Ternyata memang lintah darat banget gitu loh, dan kita berakhir dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah kondisi hidup. Ini masih bisa kita perjuangkan. Tapi kalau kita tidak berjuang sama sekali, kemiskinan ini akan menjadi abadi, teman-teman. Apakah Anda pengen menjadi pemiskin abadi? Ya, harusnya Anda mulai merubah diri Anda gitu loh. Nasib itu bisa Anda rubah dengan Anda lebih rajin lagi bekerja, lebih semangat lagi bekerja, melihat peluang-peluang hebat untuk di depannya. Jadi anggaplah segala sesuatu yang terjadi hari ini sebagai batu loncatan, sebagai dorongan, sebagai tarikan untuk Anda jauh lebih hebat lagi
sekian kali lipatnya buat di depan, tapi Anda terus melangkah. Jangan hentikan langkah Anda hanya sampai di sini. Jangan terlalu berhalusinasi dengan hal-hal yang tidak jelas. Dan jangan juga Anda mempercayai hal-hal yang buruk yang selalu terlintas dalam pemikiran Anda. Ya, teman-teman semuanya, sudah saatnya Anda menerima kenyataan, menerima takdir hari ini, gitu loh. Yang jelas, Anda harus ingat satu hal, selagi Anda masih berjuang, itu belum gagal. Ya, selagi Anda masih berjuang. Tapi kalau Anda sudah tidak berjuang, Anda hanya duduk di rumah, berdiam diri di kamar, mengurung diri, takut bertemu dengan orang banyak, itu sudah gagal. Oke, itu sudah gagal, teman-teman. Tapi selagi masih ada usaha, sekecil apapun, Anda belum gagal. Oke, ingat, hutang piutang ini hanya kondisi hidup. Tidak merubah identitas hidupmu. Identitasmu tetap sama, teman-teman. Kalian warga negara Indonesia, kalau kalian seorang suami, tetap Anda seorang suami. Kalau tetap jadi seorang ayah, tetap jadi seorang ayah. Tidak ada yang menghilangkan identitasmu. Jadi jangan terlalu menyesali diri sampai sejauh ini. Ya, buat teman-temanku, jadi stop berhalusinasi, melangkah maju buat ke depan. Galbay itu tidak ada yang menyulitkan. Yang penting jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.